wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope we all in good condition. Before we start our class, let's pray together according to our religion. Pray begin. Finish. Thank you. My students, are you ready for study today? Okay, today we will study about the differences of using will or will be. Nah, hari ini kita akan mempelajari perbedaan penggunaan will atau will be. Nah, seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, salah satu ciri-ciri simple future tense itu menggunakan kata will yang artinya akan. Karena simple future tense ini adalah jenis kalimat yang menjelaskan tentang kejadian yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang kita cari tahu ya perbedaannya. Okay students, this is the pattern of differences about will or will be. Nah, anak-anak, berikut adalah rumus yang membedakan will atau will be. Yang pertama will, ini dapat digunakan ke dalam tiga bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, maupun interrogatif. Untuk kalimat positif, rumusnya itu adalah subject, kemudian will, lalu verb, kemudian dilanjutkan dengan adverb. Contoh kalimatnya, she will go to school. Dia akan pergi ke sekolah. Kemudian untuk bentuk kalimat negatif, rumusnya itu yang pertama adalah subject, diikuti dengan will, kemudian not, kemudian kata kerja atau verb, dan diakhiri dengan adverb atau keterangan. Contohnya, she will not go to school. Nah, yang terakhir untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, the pattern is, rumusnya itu pertama will, kemudian subject, selanjutnya verb, dan diakhiri dengan adverb. Dan jangan lupa apabila kata tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, will she go to school? Akankah dia pergi ke sekolah? Nah, itu adalah rumus untuk penggunaan will. Sedangkan rumus untuk penggunaan will be sama, ada tiga jenis juga. Yang pertama positif, kemudian negatif, dan yang ketiga interrogatif atau kalimat tanya. Nah, yang membedakan rumus dari penggunaan will atau will be itu terletak di kata setelahnya atau kata kerjanya. Apabila will itu menggunakan kata kerja, sedangkan will be itu menggunakan adjektif atau kata sifat. Contohnya, yang positif pertama subjek, diikuti will. Nah, setelah will ini ada be-nya. Kan kalau yang tadi setelah will langsung kata kerja, tapi kalau ini setelah will ada be, diikuti dengan kata sifat. Contohnya, she will be angry. Dia akan marah. Kemudian yang negatif, rumusnya itu adalah subjek, kemudian will, kemudian not, baru ada be-nya, dan diikuti dengan kata sifat. Contohnya, she will not be angry. Dia tidak akan marah. Nah, yang terakhir untuk kalimat tanyanya, yang pertama itu will, kemudian subjek, baru be, dan diikuti dengan kata sifat. Contoh kalimatnya, will she be in the school? Akankah dia ada di sekolah? Seperti itu. Paham kan? Paham ya? Nah, setelah melihat rumus yang tadi, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih itu adjektif? Apa sih itu kata sifat? Nah, berikut penjelasannya. Adjektif atau kata sifat adalah sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah kata ganti atau kata benda. Kata sifat atau adjektif ini
dapat mendeskripsikan keadaan atau sifat seseorang, bentuk, usia, ukuran maupun warna dari suatu benda. Nah, di sini Miss Dian mempunyai contoh 20 kata sifat atau adjektif. Yang pertama, amazing, itu menakjubkan artinya. Kemudian awesome, angry, beautiful, big, brave, broken, careful, comfortable, delicious, dan seterusnya. Nanti kalian baca sendiri ya. Okay, students. Now Miss Dian have example using will or will not. Nah, sekarang Miss Dian mempunyai 5 contoh penggunaan will atau will not. Nah, will not ini bisa disingkat menjadi won't. First, yang pertama, I will close the door. Saya akan menutup pintu. Yang kedua, I won't drink the coffee. Saya tidak akan minum kopi. Kemudian yang ketiga, we will play football. Kita akan bermain sepak bola. Yang keempat, we won't eat spicy chicken because it can make stomach ache. Kita tidak akan makan ayam yang pedas karena itu akan membuat kita sakit perut. Nah, yang terakhir, I can sing, so I won't join the sing competition. Saya tidak bisa menyanyi, jadi saya tidak akan mengikuti lomba menyanyi. Kemudian kalian perhatikan, kelima kalimat di atas ini menggunakan kata kerja tuh yang ditebal-tebelin, yang close, drink, play, eat, dan join itu adalah kata kerja. Maka yang digunakan itu adalah will atau won't. Jadi seperti itu. And then this is the example using will be or will not be. Nah, berikut adalah contoh penggunaan will be atau will not be. Nah, will not be ini bisa disingkat juga menjadi won't be. First, yang pertama, the football competition will be fantastic. Pertandingan sepak bola akan menyenangkan. The second, yang kedua, she will be angry if we don't come to her birthday party. Dia akan marah jika kita tidak datang ke pesta ulang tahunnya. Yang ketiga, we won't be happy if we get the bad score. Kita tidak akan senang jika kita mendapat nilai yang buruk. Kemudian yang keempat, Juki won't be bored because he like watching movie at home. Juki tidak akan bosan karena dia suka menonton TV di rumah. And the last, dan yang terakhir, Mumun will be fun because he wants to come to Ancol. Mumun akan senang karena dia ingin datang ke Ancol. Sekarang coba kalian perhatikan. Kata-kata yang berhuruf tebal itu termasuk kata sifat. Di sana ada fantastic, angry, happy, bored, fun. Nah, kelima kata tersebut termasuk kata sifat. Maka yang digunakan itu adalah will be atau won't be. Oke, students. Jadi, dari penjelasan yang tadi sudah Miss Dian berikan, berikut contoh-contoh kalimatnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan will dan will be itu dapat dibedakan melalui kata-kata yang mengikutinya. Apabila mengikuti kata kerja, maka yang digunakan adalah will. Tapi apabila menggunakan kata sifat atau adjektif atau keterangan, adverb, maka yang digunakan adalah will be. Mudah kan membedakannya? My students, anak-anak. Nah, untuk
mengetahui pemahaman kalian atas materi yang sudah Miss Dian jelaskan. Seperti biasa, Miss Dian memberikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, cara menjawab soalnya ini, complete the sentence using will, won't, will be, or won't be. Jadi, kalian lengkapi kalimat-kalimat berikut menggunakan kata will, won't, will be, atau won't be. Kemudian, jika sudah selesai, hasil pekerjaan kalian dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor Miss Dian ya. Apabila ada yang belum dimengerti, silahkan komen di video ini ya. Oke students, I think enough for today. Baik anak-anak, cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Miss Dian jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. See you next week and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.